Kita semua pasti udah nggak asing lagi dengan emas. Emas adalah jenis logam yang sering ditemui dalam bentuk perhiasan, yang juga bisa dipakai sebagai alat investasi, alat pembayaran, dan juga bisa dipakai dalam beberapa rangkaian elektronik seperti di dalam smartphone. Orang-orang udah pada tahu kalau emas itu adalah sebuah logam yang terbilang langka dan jumlahnya sangat-sangat terbatas. Tapi yang jarang orang tahu, unsur emas yang ada di dalam bumi ternyata tidak terbentuk di bumi itu sendiri. Loh, kalau gitu dari mana emas yang ada di bumi ini berasal? Bagaimana prosesnya? Emas atau simbol kimianya Au, aurum, adalah sebuah unsur kimia dalam kelompok logam transisi yang terletak pada golongan 11 dalam tabel periodik unsur. Unsur emas ini termasuk sebagai logam mulia karena dia memiliki sifat-sifat kimia dan sifat fisika yang istimewa. Antara lain, emas ini pertama dia tahan terhadap korosi. Karena dia tidak mudah bereaksi dengan udara, dengan air ataupun zat kimia lainnya, sifat ini kemudian membuat emas dapat bertahan selama bertahun-tahun bahkan sampai berabad-abad tanpa mengalami kerusakan. Kemudian emas juga memiliki nilai konduktivitas listrik yang sangat baik sehingga emas bisa dipakai sebagai bahan penting dalam berbagai perangkat elektronik modern. Kemudian warna kuningnya emas juga sangat khas dan tidak mudah pudar, yang ini jarang ditemukan pada logam lainnya. Selain sifat-sifat itu, hal lain yang membuat emas sangat berharga adalah karena tingkat kelangkaannya. Di kerak bumi, emas hanya ditemukan dalam jumlah yang sangat-sangat kecil, yaitu hanya sekitar 0,004 ppm atau hanya ada sekitar 0,04 gram emas dalam setiap 1 ton batuan di kerak bumi. Sebagai perbandingan, kandungan besi di kerak bumi nilainya mencapai 50.000 ppm, jadi udah lebih dari 10 juta kalinya. Faktor kelangkaan inilah yang kemudian menjadikan emas sebagai logam yang paling berharga, dan ini juga yang jadi salah satu faktor yang membuat emas harganya terus naik dari waktu ke waktu. Nah, sama kayak emas yang langka dan berharga, ide-ide kreatif juga kadang susah banget buat muncul. Nah, disinilah Dremina bisa bantu. Dengan Dremina, kalian bisa mencari ide dan mewujudkan ide-ide gambar dengan sangat cepat. Jadi Dremina adalah sebuah tool generatif AI dari CapCut yang bisa kalian gunakan untuk membuat gambar ataupun video, cukup pakai deskripsi teks saja. Dia bisa mengubah teks jadi gambar, gambar ke video, ke avatar, dan lain sebagainya. Sesuai kebutuhan kalian lah intinya. Kalian bisa nyobain Dremina ini gratis, kalian tinggal klik aja linknya di deskripsi. Nah, di antara penggunaan Dremina yang paling membantu adalah untuk membuat poster. Ya, bisa dibilang Dremina ini adalah AI poster king. Dia jagonya bikin poster. Bikin poster secara manual itu susah. Harus foto bagus, harus ngerti editing gambar, dan lain sebagainya. Tapi kalau pakai Dremina, prosesnya ini bisa jadi jauh lebih mudah. Misal kalian punya sebuah foto produk sederhana seperti ini, tinggal masukin aja ke Dremina, tulis prompt. Kalian bisa tulis pakai bahasa Indonesia kok, karena ini dia support bahasa Indonesia. Dan gambarnya akan bisa berubah jadi kayak gini. Mantap, mantap. Dan ini berbeda ya sama tool-tool gambar AI yang lain, misalnya seperti Midjourney ataupun GPT-4o, yang kalau kita masukin gambar objek, nanti dia akan menggambar ulang objeknya sehingga gambar hasilnya akan beda. Atau misal kalau kalian pakai Canva, ya kalian berarti harus atur-atur semuanya secara manual. Belum lagi nanti fitur premiumnya juga harus bayar. Nah, tapi kalau di Dremina, objeknya ini tetap dipertahankan sesuai aslinya. Jadi dia tetap konsisten, kualitasnya pun ini udah sampai 2K, resolusinya udah sangat tinggi. Jadi bahkan kalau mau langsung dicetak, ini juga bisa. Kemudian dari gambar yang dihasilkan ini pun kita bisa mengubahnya jadi video biar lebih hidup. Tinggal kita tulis lagi aja promptnya dan dapat hasil contoh seperti ini. Mantap, mantap. Jadi ini enak banget ya pakainya. Kalian bisa nyobain langsung Dremina ini di link di deskripsi. Ini gratis, jadi langsung cobain aja. Oke, emas memang langka. Tapi kenapa emas ini langka? Singkatnya, alasannya adalah karena emas yang ada di bumi tidak terbentuk di dalam bumi itu sendiri, melainkan emasnya berasal dari luar angkasa.
Dari luar angkasa gimana maksudnya? Apakah ada asteroid emas yang kemudian nabrak bumi? Enggak ya, enggak seperti itu. Emas yang ada di bumi berasal dari proses ledakan bintang atau supernova. Jadi gini, kalau kita tarik dari awal, alam semesta ini berawal dari Big Bang. Singkatnya, dari Big Bang ini terbentuk partikel-partikel dasar yang kemudian selang beberapa waktu mulai membentuk atom-atom sederhana seperti hidrogen dan helium. Hidrogen dan helium ini kemudian menyatu menjadi bintang dan kondisi panas yang ada di dalam bintang ini memungkinkan unsur yang lebih berat terbentuk, seperti unsur karbon, magnesium, aluminium, sampai maksimal besi. Di atasnya besi maksudnya adalah unsur yang dia lebih berat daripada besi atomnya itu tidak bisa di bintang. Butuh energi yang jauh lebih besar lagi untuk menghasilkan unsur yang lebih berat. Dan kondisi energi yang lebih besar ini tercapai dalam sebuah kondisi yang disebut supernova. Seiring reaksi fusi nuklir terjadi di dalam bintang, lama-kelamaan bahan bakarnya akan habis. Dan akhirnya bintangnya nanti di akhir akan mengalami sebuah ledakan dahsyat yang disebut sebagai supernova. Dalam ledakan ini, suhu dan tekanan bintang naik sangat-sangat tinggi, yang kondisi ini menciptakan sebuah kondisi ekstrim yang memungkinkan terbentuknya unsur-unsur yang lebih berat, seperti emas, platinum, uranium, dan lain sebagainya. Alternatif lainnya, studi lain juga menunjukkan bahwa sebagian besar emas selain terbentuk dari supernova tadi, juga terbentuk dari sebuah proses luar angkasa lain yang disebut sebagai kilonova, atau peristiwa tabrakan antara dua bintang neutron. Ketika dua bintang neutron ini bertabrakan, kondisinya sama, mirip seperti supernova tadi, suhunya naik, energinya naik, dan proses ini memungkinkan emas bisa terbentuk dengan lebih cepat lagi bahkan. The gold in this watch was very likely produced in the collision of two neutron stars approximately billions of years ago. We don't know exactly when. Kemudian setelah peristiwa supernova dan kilonova itu, emas dan unsur-unsur berat lainnya yang terbentuk dalam proses itu, mereka akan terlempar keluar angkasa, jadi debu angkasa. Debu-debu angkasa inilah yang kemudian dalam waktu yang sangat lama mereka mulai bergabung, mulai menyatu membentuk pusaran debu angkasa, dan dalam waktu yang lama lagi mulai membentuk objek bintang ataupun planet baru, termasuk planet bumi. Jadi dalam proses ini lokasi emasnya nanti akan cenderung random ya, termasuk banyak emasnya yang nanti ada di dalam inti buminya misalnya. Tapi seiring waktu dan proses geotermal yang terjadi seperti panas dari inti bumi, gempa bumi, aktivitas vulkanik, kondisi ini mulai mendorong emas naik dari lapisan inti bumi ke lapisan atas di kerak bumi. Emas di bagian inilah yang kemudian bisa ditambang dan dimanfaatkan secara langsung oleh manusia. Metode yang paling sederhana untuk mendapatkan emas adalah melalui proses pendulangan. Jadi dalam metode ini, material dari sungai seperti pasir dan kerikil di daerah yang punya cadangan emas dimasukkan ke dalam sebuah dulang atau semacam panci logam. Lalu pancinya ini digoyangkan di dalam air, dan berhubung emas sendiri memiliki nilai massa jenis yang lebih besar, emasnya nanti akan mengendap di dasar dulangnya, sementara material lain yang lebih ringan nanti akan terbuang. Setelah emas dipisahkan, biasanya nanti dilakukan proses pemurnian menggunakan merkuri. Akan tetapi, metode ini masih bersifat tradisional dan jelas nggak efisien. Selain itu, penggunaan merkuri untuk proses pemurniannya juga beresiko terhadap kesehatan. Adapun untuk proses penambangan skala besar, perusahaan tambang menggunakan metode yang jelas lebih canggih dan lebih kompleks ya. Jadi sebelum proses penambangannya dilakukan, lokasinya perlu diteliti dulu pakai survei geologi, kemudian coba diambil sampel batuannya dan dianalisis kadar emasnya. Jika dinilai layak secara ekonomi, barulah kemudian proses penambangannya dilakukan. Prosesnya sendiri meliputi beberapa tahap, yang pasti ini dimulai dari penghancuran batuannya, kemudian ekstraksi emas dari batuan tersebut, kemudian juga proses pemurnian sehingga dihasilkan emas dengan kadar kemurnian yang sangat tinggi, lebih dari 99%. Salah satu contoh tambang emas adalah tambang Grasberg atau Freeport di Papua, yang ini merupakan tambang emas terbesar di dunia dengan produksinya mencapai lebih dari 50 ton emas setiap tahunnya.
Karena jumlah emas yang terbatas di bumi dan proses penambangannya pun butuh waktu yang lama, maka emas sendiri jadi sebuah komoditas yang langka, jadi barang yang berharga dia. Tidak heran kemudian banyak orang yang terobsesi dengan emas ini. Kalau untuk orang yang punya banyak uang, mungkin mereka berusaha untuk punya emas sebanyak-banyaknya buat perhiasan. Tapi untuk seorang ilmuwan, yang mereka lakukan ini berbeda. Kalau ilmuwan, mereka nggak pengen untuk beli emas banyak-banyaknya, tapi mereka pengen untuk membuat emasnya itu sendiri. Dan ini udah dari zaman dahulu ya, keinginan untuk bisa membuat emas ini. Dari zaman Mesir kuno, dari zaman kerajaan Cina, kemudian Yunani, mereka udah punya harapan untuk bisa mengubah logam menjadi emas. Kemudian di zaman ilmuwan Arab dengan ilmu kimia yang sudah makin berkembang, usaha ini pun juga dilakukan. Memang gak secara langsung berusaha untuk membuat emasnya, dan tentu saja gak sampai berhasil bikin emas juga. Tapi salah satu tokohnya, Jabir Ibnu Hayyan, berhasil membuat banyak kemajuan dari ilmu kimia lewat proses-proses yang beliau lakukan. Seperti misalnya proses distilasi, lalu pembuatan larutan aqua regia yang bisa melarutkan emas, dan lain sebagainya. Di zaman Eropa, zaman Renaissance, usaha ini pun juga masih terus berlanjut. Isaac Newton, Newton yang gravitasi itu, dia juga punya keinginan yang sama. Newton sangat punya keinginan untuk menemukan Philosopher's Stone atau batu bertuah yang ini bisa mengubah sebuah logam menjadi emas. Kemudian di zaman sains modern, mulai diketahui kalau emas sendiri adalah sebuah unsur atom sendiri. Sehingga tidak mungkin untuk mendapatkan emas lewat reaksi kimia. Satu-satunya cara untuk bisa dapat emas secara sintetis adalah dengan cara memanipulasi inti atom. Pada tahun 1980, dua ilmuwan dari Laboratorium Nasional Lawrence Berkeley, yaitu Glenn Seaborg dan Walt Loveland, berhasil mengubah unsur bismut menjadi emas menggunakan akselerator partikel. Jadi dalam proses ini, atom bismut ditembakin, dibombardir pakai partikel berenergi tinggi sehingga inti atomnya berubah dari atom bismut berubah menjadi emas. Tapi di sini meskipun berhasil, hasilnya masih sangat kecil dan prosesnya sangat mahal. Jadi udah butuh biaya yang sangat besar, jumlah yang didapat sangat kecil, hanya sekitar 10⁻⁻17 gram. Eksperimen pembuatan emas lainnya juga dilakukan oleh CERN atau Badan Riset Nuklir Eropa, yang mana untuk CERN ini mereka menggunakan logam timbal. Prosesnya adalah mereka menggerakkan atom timbal dengan kecepatan yang sangat tinggi pakai Large Hadron Collider, lalu atom timbalnya ini dibuat berpapasan satu sama lain. Atomnya dibuat sangat dekat tapi nggak sampai tabrakan, sehingga dari kondisi ini struktur atom timbalnya nanti bisa berubah. Timbal sendiri nomor atomnya 82, artinya jumlah proton di dalam intinya ada 82, sementara untuk emas nomor atomnya adalah 79, ada 79 dia untuk protonnya. Jadi sebenarnya caranya sangat mudah kok untuk mengubah timbal jadi emas. Cuma perlu nendang 3 proton dari inti atomnya dan kemudian emas akan dihasilkan. Selama tahun 2015 sampai 2018, CERN melakukan eksperimen pembuatan emas ini dan hasilnya mereka berhasil mendapatkan 86 miliar atom emas. Wow. Sekilas ini kayak jumlah yang banyak ya, tapi kalau jumlah atom ini dikonversi ke nilai gram, nilainya sangat kecil. Nilainya dari emas yang dihasilkan ini hanya 2,9 pikogram atau 2,9 kali 10⁻⁻11 gram. Jadi dari sini kita bisa melihat kalau proses pembuatan emas secara sintetis, baik itu lewat tadi reaksi kimia yang itu nggak mungkin, kemudian lewat manipulasi inti atom yang ini mungkin tapi sangat susah. Jadi intinya prosesnya sangat susah. Yang ini juga yang jadi alasan kenapa sampai sekarang logam emas ini tetap dianggap sebagai logam yang sangat berharga, logam yang langka. Yang ini juga yang jadi alasan kenapa harga emas ini secara perlahan tiap tahun juga mengalami kenaikan. Nah itu dia untuk pembahasan terkait emas di video kali ini. Kalau kalian punya request untuk video lainnya silahkan tulis di kolom komentar. Kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.